Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian semua hari ini? Baik, Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Aku, Bu. Oke, silakan Mbak Andini. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andini. Oke anak-anak, Ibu mau tanya, siapa di sini temannya yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Berarti semuanya sehat semua hari ini? Sehat, Ibu, alhamdulillah. Oke, sudah semangat belajar semua hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sahabat dari seberang. Tetapi sebelum itu Ibu mau tanya, minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar apa? Ide pokok. Oke, betul. Ini Mbak Nabila dan Mbak Zahra masih ingat ide pokok? Insya Allah ingat. Ingat. Oke, ada yang udah tahu apa? Ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Ide pokok itu kalimat penting dalam paragraf. Nah, betul sekali ya anak-anak. Jadi ide pokok itu adalah gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf ataupun teks cerita. Terus ide pokok itu juga bisa ada di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Selanjutnya kita akan ke materi hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya yaitu kita nanti akan menyebutkan makna kosakata baru tentang komunikasi. Kemudian juga kalian nanti akan mempelajari tanda baca dan juga huruf kapital dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu menulis alamat dan juga surat dengan benar. Dan yang terakhir nanti kalian akan membuat surat untuk sahabat kalian. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya nih, ada yang tahu apa itu surat? Surat itu lembaran yang berisi tulisan atau informasi. Ya, betul sekali Mbak Nabila. Jadi surat itu adalah pesan tertulis yang dikirimkan kepada orang lain untuk menyampaikan informasi, perasaan, ataupun permintaan. Jadi surat itu bentuknya tertulis ya. Oke, sebelum ke materi selanjutnya, kita perhatikan dulu ya video tentang bagian-bagian surat pribadi. Diperhatikan ya anak-anak.
Oke, baik anak-anak, kalian sudah memperhatikan video tadi kan? Sudah, Ibu. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran tadi kita yang pertama yaitu kita akan mempelajari kosakata baru tentang komunikasi. Nah, di sini ada 6 kata tentang komunikasi. Yang pertama surat tadi, ada yang masih ingat apa itu surat? Surat itu pesan tertulis yang dikirimkan kepada seseorang. Oke, betul. Lalu yang kedua ini ada kata berkirim. Nah, berkirim di sini maknanya yaitu melakukan pengiriman sesuatu kepada orang lain. Jadi, misal Mbak Andini ingin mengirimkan surat kepada Mbak Nabila, itu dinamakan berkirim. Lalu yang ketiga ada teman pena. Ada yang udah tahu teman pena itu apa? Teman jauh, Bu. Betul, teman jauh. Maknanya itu teman yang berkomunikasi melalui surat, kayak gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Andini tadi ngasih mengirim surat ke Mbak Nabila, itu namanya kalian adalah teman pena, seperti itu. Lalu yang keempat ada kata berkomunikasi. Artinya itu menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Jadi berkomunikasi seperti ibu ke kalian itu juga dinamakan komunikasi. Kalian berbicara dengan teman kalian itu juga dinamakan komunikasi. Lalu yang kelima ada membalas. Membalas ini artinya mengirimkan kembali pesan kepada pengirim. Jadi tadi kan Mbak Nabila udah dapat surat dari Mbak Andini. Nah, Mbak Nabila berarti membalas surat dari Mbak Andini, seperti itu. Itu dinamakan kata membalas. Lalu yang terakhir ada kata mengirimi. Nah, mengirimi di sini artinya yaitu memberikan kiriman kepada seseorang secara berulang, seperti itu. Selanjutnya di sini ada yang pernah ke Surabaya. Oke. Ngapain ya kalian di Surabaya? Main. Pulang. Mbak Nabila main di Surabaya? Iya. Kalau di sini ada apa nih? Ada masjid. Iya, di sini namanya adalah Masjid 99 Kubah. Bu, ada 99 bener atau cuma bohongan? Ya, betul, ada 99. Terus di sini ada di dekat Taman Losari, ada di daerah Makassar. Nah, oke, di sini kita akan pelajari tentang makanan khas dan juga tempat terkenal dari Surabaya dan juga Makassar. Tadi tempat terkenal dari Makassar sudah, namanya apa? Masjid apa? Kubah. 9 masjid. Ya, 99 Kubah. Lalu di sini ada makanan khas dari Makassar nih. Ada yang udah tahu nggak gambar apa yang paling atas? Pisang hijau. Betul, es pisang hijau. Es pisang hijau yang Mbak Andini. Maaf, Ibu. Oke, di bawahnya ini ada makanan apa nih? Rawon. Soto. Ya, coto Makassar. Oke, di sini ada tempat terkenal Surabaya, apa ini ya? Jembatan Surabaya. Ya, jembatan Surabaya. Mbak Nabila kalau lupa kan dia rupanya di situ. Kira yang atas, Bu. Oke, selanjutnya nih ada makanan khas Surabaya. Yang pertama apa tuh? Tahu nggak? Rawon, betul. Yang terakhir apa nih? Ya, betul. Apa, Bu? Rujak cingur atau? Ya, itu rujak cingur. Oke, jadi ini adalah ciri-ciri khas daerah dari Surabaya dan juga Makassar. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang aturan huruf kapital. Nah, di sini huruf kapital itu digunakan di awal kalimat. Jadi kalau di awal kalimat harus menggunakan huruf besar. Nah, contohnya nih, aku tinggal di Surabaya. Nah, huruf A-nya berarti menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua ada nama orang. Jadi kalau misalkan kalian mau menulis nama orang, huruf depannya atau nama depannya itu menggunakan huruf besar. Contohnya Raffi, Dewi, Bu Guru. Nah, di sini kan di awalnya huruf kapital. Lalu yang ketiga untuk nama kota dan juga nama tempat juga menggunakan huruf kapital. Lalu yang terakhir juga untuk nama jalan, hari, bulan itu juga menggunakan huruf kapital. Contohnya nih, yang kalimat pertama ini masih salah. Raffi tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Lalu perbaikannya, nih Raffi R-nya menggunakan huruf kapital. Lalu tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Nah, di sini Surabayanya karena nama kota jadi menggunakan huruf kapital.
Oke, selanjutnya untuk menulis surat juga bukan hanya memperhatikan huruf kapital tadi, tetapi juga memperhatikan tanda baca. Nah, di sini ada beberapa tanda baca, yaitu tanda baca titik. Nah, di sini titik itu fungsinya untuk akhir dari kalimat pernyataan. Contohnya nih, aku tinggal di Surabaya. Nah, di akhir kalimat ada titik seperti itu. Jadi fungsi titik ada di akhir kalimat. Lalu yang kedua ada tanda baca koma. Nah, fungsinya itu untuk memisahkan bagian kalimat. Contohnya nih, untuk nama tempat ada Surabaya, Jawa Timur. Jadi di sini diberi tanda baca koma. Lalu yang ketiga ada tanda tanya. Fungsinya untuk di akhir kalimat tanya. Contohnya, di mana kamu tinggal? Berarti diberi tanda tanya. Nah, yang terakhir di sini ada tanda baca seru. Fungsinya itu untuk di akhir kalimat perintah atau seruan. Contohnya itu, kamu harus mencobanya. Nah, di akhir ini harus diberi tanda seru seperti itu. Nah, sebelum kita untuk menulis alamat surat, Ibu mau nanti kalian maju ke depan ya untuk memperbaiki kalimatnya. Oke, Ibu sudah menulis 3 kalimat yang masih salah. Siapa yang mau maju duluan untuk membenarkan kalimat pertama? Oke, silakan Mbak Zara. Oke. Apakah sudah betul? Oke, Ibu mau tanya, kita bisa perhatikan di kalimat pertama nih yang sudah ditulis Mbak Zara. Apakah sudah betul, anak-anak? Coba dilihat dari awal kalimat, dari nama kota dan juga tanda bacanya. Sudah betul? Sudah di yang kota. Oke, ini ya. Ya. Ini juga menggunakan kata kapital. Jadi di sini K-nya harus Besar. harus besar. Jadi ini sudah betul ya, A-nya sudah besar, K-nya dan juga Makassar dan juga tanda bacanya menggunakan tanda
tanya. tanya karena ini adalah kalimat tanya. Selanjutnya siapa yang mau nomor 2? Oke, silakan Mbak Bini. Ya. Jangan lupa ya tanda bacanya. Oke, sudah yakin Mbak Dini? Yang jalannya. Ya. Oke, bisa diperhatikan ya anak-anak, ini kalimat keduanya sudah betul atau belum? Belum sudah. Oke, Ibu kasih tahu ya, di sini ada nama orang yaitu Dewi. Sudah betul atau belum? Sudah. Sudah. Tinggal di jalan. J-nya sudah betul atau belum? Sudah. Jadi kalau huruf J itu karena nama tempat, jadi J-nya besar. Jadi ini sudah betul ya anak-anak. Lalu Cendrawasih nih, C-nya sudah menang huruf besar atau belum? Sudah. Berarti sudah betul ya. Oke, ini Makassar. Oke, di sini masih ada yang kurang yang Mbak Dini karena ini nama kota seperti tadi tanda bacanya yaitu menggunakan koma di sini ya. Oke, untuk nama tempatnya sudah betul menggunakan huruf besar, lalu di akhir kalimat tanda bacanya menggunakan tanda titik. Sudah betul ya Mbak Dini. Selanjutnya yang terakhir Mbak Nabila. Silakan. Oke, sudah yakin? Oke, selanjutnya di sini ada kalimat ketiga yaitu Raffi sudah membalas surat Dewi pada hari Senin. Nah, di sini sudah betul ya anak-anak. Untuk nama orangnya menggunakan huruf besar, lalu untuk nama Dewinya juga sudah, dan juga hari Senin juga sudah menggunakan huruf kapital. Tetapi hanya kurang satu, yaitu di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Seperti itu anak-anak. Sudah paham? Oke, tidak boleh salah lagi ya anak-anak. Selanjutnya di sini ada cara menulis alamat surat. Nah, ini untuk struktur alamat suratnya. Yang pertama jangan lupa menulis kepada yang terhormat dan juga menggunakan titik. Lalu yang pertama di sini di bawahnya nama penerimanya atau nama kita. Lalu ada di bawahnya lagi nama jalan dan juga nomor, dan yang terakhir nama kota dan juga kode posnya. Nih contohnya ya, kepada yang terhormat. Nah, selanjutnya di bawahnya ada nama siapa? Nama penerima. Siapa nama penerimanya? Dewi. Dewi. Lalu di akhir juga di bawahnya ada nama jalan. Jalan apa nih? Jalan Cendrawasih. Ya betul. Dan yang terakhir ada nama kota Makassar dan juga kode posnya. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya di sini ada tips menulis surat. Ya, yang pertama pastinya kalian harus menentukan nih penerima suratnya siapa. Entah teman kalian, keluarga, atau guru. Lalu yang kedua
kedua, kalian jangan lupa untuk menggunakan salam pembuka seperti halo atau salam hormat seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada tulis isi surat dengan jelas. Jadi kalian menyampaikan dan juga menuliskan isi suratnya dengan jelas. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan. Jadi walaupun kalian mengirim surat kepada teman kalian, harus tetap menggunakan kalimat yang sopan. Lalu yang terakhir, diakhiri dengan salam penutup dan juga nama pengirim. Salam penutup itu seperti nih, ada salam sahabat, kemudian juga nama pengirim. Oke, di sini ada struktur surat-suratnya nih. Yang pertama ada tempat dan tanggal, ditulisnya yaitu di sudut kanan atas. Contohnya Surabaya 1 Januari 2026. Lalu ada alamat penerimanya seperti yang tadi sudah dijelaskan Ibu, yaitu ini strukturnya seperti ini. Kemudian salam pembukanya bisa salam hangat atau halo sahabatku seperti itu. Lalu isi suratnya itu bisa kalian jelaskan perkenalan diri kalian, lalu ceritakan kalian dari daerah mana, kemudian pertanyaan kepada sahabat seperti itu. Selanjutnya ada salam penutup. Nah, tadi salam penutup itu contohnya seperti salam sahabat atau dengan sayang. Kemudian jangan lupa di paling akhir itu ada nama pengirim ya, yaitu nama kalian. Nah, ini contoh suratnya. Tadi alamat itu ada di pojok kanan atas. Lalu juga ini ada alamatnya seperti ini strukturnya, kepada yang terhormat, lalu nama pengirim, nama tempat, dan juga kode posnya. Lalu di tengah-tengah nanti ada isi surat, dan juga jangan lupa salam penutup dan juga nama pengirim. Seperti itu. Oke anak-anak, untuk kalian lebih paham lagi, Ibu akan memberikan LKPD-nya. Nanti kalau sudah selesai bisa dipresentasikan. Silakan. Jangan lupa diisi nama dan juga tanggalnya. Ibu beri waktu 5 menit ya anak-anak. Jika ada yang dibingungkan bisa bertanya. Ya, silahkan. Mbak Andini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Bu, aku udah selesai.
Silakan Mbak Andini. Di sini aku mau ngerjain yang nomor 1. Ya, silakan. Bu, ini tulis soalnya atau langsung jawab? Enggak, langsung jawabannya aja ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya Mbak Saya, Zara. Bu. Ya. Udah, Bu. Selanjutnya Mbak Nabila. Oke, sudah semua ya anak-anak. Oke, di sini bisa diperhatikan dulu. Yang pertama, apakah sudah betul? Sudah betul. Jadi di sini nama orangnya sudah huruf kapital, lalu nama tempatnya Makassar juga sudah, dan juga tanda bacanya di akhir harus apa? Di akhir kalimat menggunakan tanda baca titik. Lalu yang kedua nih, saya di kalimat di kata pertama juga sudah menggunakan huruf besar. Saya suka makanan khas Bali. Ya, ini sudah betul, yaitu ayam betutu. Sudah betul semuanya dan juga menggunakan tanda baca titik. Ini jangan dilupakan ya anak-anak. Lalu yang terakhir, ini ada kalimat apa nih kalau ada tanda bacanya? Tanda tanya. Ya, tanda tanya. Nah, di sini juga sudah betul menggunakan huruf besar seperti itu. Oke, anak-anak, semuanya sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Oke, ada yang masih ingat nggak? Coba kita review lagi. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Surat. Isi surat. Isi surat. Lalu? Penggunaan huruf kapital. Ya, huruf kapital. Lalu apa lagi tuh? Terus Tanda tanda baca. Tanda baca, betul. Semuanya sudah paham ya anak-anak? Selalu dipelajari lagi kalau sudah sampai rumah. Nah, kemudian minggu depan karena ini adalah materi bab terakhir kita di kelas 3, maka minggu depan kita akan mereview ulang materi-materi sebelumnya, ya. Lalu juga Ibu memberikan tugas pada kalian itu di terakhir ada untuk membuat surat kepada sahabat. Jangan lupa dikerjakan. Minggu depan nanti kita akan bahas tugas kalian. Oke, sebelum ditutup disiapkan dulu, dibereskan alat tulisnya, disiapkan. Sudah? Oke. Selanjutnya silakan dipimpin doa Mbak Nabila. Sebelum menutup pembelajaran
jelas. Selamat sampai pulang teman-teman. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.